Pihak Nikita Mirzani ajukan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Kuasa hukum Dito Mahendra sebaiknya ditolak. Pada saat putih ini dikenakan sama seorang Nikita, apalagi ditambah dengan atribut-atribut yang sangat mewah gitu, branded, ditambah lagi dengan kelengkapan aksesoris dan segala macam, ini sebetulnya tidak menunjukkan bahwa akan mengalahkan si yang mempidanakan dia gitu. Penasihat hukumnya juga meminta waktu untuk pengajuan persiapan waktu untuk pengajuan keberatan, dan majelis hakim mengabulkan untuk menerima waktu 2 minggu untuk pengajuan keberatan. Sangat yakin dengan eksepsi saya, ya, karena jaksa saja mengakui. Pakaian bagi seseorang adalah cara untuk menunjukkan siapa jati diri sebenarnya, ungkapan dari diri, apakah dia sedang punya mood yang bagus atau memiliki mood yang kurang gitu. Itu adalah di dunia nyata, di dunia real, bahwa ekspresi itu adalah diungkapkan lewat bahasa tanpa kata yang merujuk kepada pakaian-pakaian. Tetapi pada saat dia tidak di dunia real, artinya di dunia yang sedang dia dijalani, misalnya kayak sekarang ini dia sedang ada di ranah pidana gitu, berpakaian itu menjadi sesuatu yang menyimpulkan dari sikap atau sandiwara dia pada saat itu, momen itu gitu. Ketika selesai sidang, yang bersangkutan terlihat berdiri dengan tenang, kemudian dia mampu menunjukkan bahasa tubuh yang tegak gitu ya, dengan ekspresi yang saya melihatnya terkendali begitu, dan nada suara ataupun statement pernyataan yang disampaikan juga dalam konteks terkendali. Kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Dito Mahendra baru saja melewati sidang perdana. Dalam sidang perdana tersebut, pihak Nikita Mirzani sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap majelis hakim. Mengetahui hal ini, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, memberikan tanggapan bahwa permohonan tersebut setelah adalah hak dari Nikita Mirzani. Namun dirinya menjelaskan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut kembali kepada keputusan majelis hakim yang menentukan. Jadi permohonan penangguhan penahanan itu hak dari tersangka, dalam hal ini melalui pengacaranya, ujar Yafet Rizky di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 17 November 2022. Jadi siapa saja boleh, kewenangan itu sekarang ada di pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lanjutnya. Jadi diterima tidaknya sangat bergantung kepada majelis hakim yang sekarang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka yang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut, jelasnya. Meski begitu, Yafet mengatakan bahwa dari pihak Dito Mahendra meminta agar permohonan tersebut sebaiknya ditolak. Menurut dirinya, alasan kemanusiaan yang digunakan oleh Nikita bisa dibuat oleh siapa selain itu. Yafet Rizky juga menanggapi penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani kepada majelis hakim pada sidang perdana kemarin. Meski menilai penangguhan penahanan merupakan hak bagi Nikita, Yafet beranggapan bahwa majelis hakim patut menolak permintaan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan atau penangguhan penahanan tersebut dan menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut, katanya. Yafet beralasan bahwa Nikita Mirzani memiliki track record yang kurang baik dan kerap kali tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum. Terlebih ia menilai jika Nikita merupakan seorang residivis. Kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Dito Mahendra baru saja melewati sidang perdana. Dalam sidang perdana tersebut, pihak Nikita Mirzani sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap majelis hakim. Mengetahui hal ini, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, memberikan tanggapan bahwa permohonan tersebut setelah adalah hak dari Nikita Mirzani. Namun dirinya menjelaskan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut kembali kepada keputusan majelis hakim yang menentukan. Jadi permohonan penangguhan penahanan itu hak dari tersangka, dalam hal ini melalui pengacaranya, ujar Yafet Rizky di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 17 November 2022. Jadi siapa saja boleh, kewenangan itu sekarang ada di pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lanjutnya. Jadi diterima tidaknya sangat bergantung kepada majelis hakim yang sekarang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Mereka yang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut jelasnya. Meski begitu, Yafet mengatakan bahwa dari pihak Dito Mahendra meminta agar permohonan tersebut sebaiknya ditolak. Menurut dirinya, alasan kemanusiaan yang digunakan oleh Nikita bisa dibuat oleh siapa selain itu. Yafet Rishi juga menanggapi penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani kepada majelis hakim pada sidang perdana kemarin. Meski menilai penangguhan penahanan merupakan hak bagi Nikita, Yafet beranggapan bahwa majelis hakim patut menolak permintaan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan atau penangguhan penahanan tersebut dan menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut, katanya. Yafet beralasan bahwa Nikita Mirzani memiliki track record yang kurang baik dan kerap kali tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum. Terlebih ia menilai jika Nikita merupakan seorang residivis. Kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Dito Mahendra baru saja melewati sidang perdana. Dalam sidang perdana tersebut, pihak Nikita Mirzani sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap majelis hakim. Mengetahui hal ini, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, memberikan tanggapan bahwa permohonan tersebut adalah hak dari Nikita Mirzani. Namun dirinya menjelaskan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut kembali kepada keputusan majelis hakim yang menentukan. Jadi permohonan penangguhan penahanan itu hak dari tersangka. Dalam hal ini melalui pengacaranya, ujar Yafet Rishi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 17 November 2022. Jadi siapa saja boleh, kewenangan itu sekarang ada di pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lanjutnya. Jadi diterima tidaknya sangat bergantung kepada majelis hakim yang sekarang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka yang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut, jelasnya. Meski begitu, Yafet mengatakan bahwa dari pihak Dito Mahendra meminta agar permohonan tersebut sebaiknya ditolak. Menurut dirinya, alasan kemanusiaan yang digunakan oleh Nikita bisa dibuat oleh siapa selain itu. Yafet Rishi juga menanggapi penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani kepada majelis hakim pada sidang perdana kemarin. Meski menilai penangguhan penahanan merupakan hak bagi Nikita, Yafet beranggapan bahwa majelis hakim patut menolak permintaan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan atau penangguhan penahanan tersebut dan menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut, katanya. Yafet beralasan bahwa Nikita Mirzani memiliki track record yang kurang baik dan kerap kali tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum. Terlebih ia menilai jika Nikita merupakan seorang residivis.